hadirat jamaah sholat subuh dan majelis ta'lim kuliah subuh di bulan Ramadan ini yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat iman Islam, nikmat kita bisa melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang puasa Ramadan berjamaah di waktu subuh ini diteruskan dengan ta'allum, belajar bersama-sama. Ini merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita khususnya di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuninya, sehingga kita betul-betul jadi orang yang bersih setelah ditinggalkan bulan Ramadan ini. Salawat serta salamullah mudah-mudahan disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dengan syariatnya, yaitu agama Islam. Mudah-mudahan kita juga menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Hari ini kita sudah memasuki hari ke-24. Ya, 24. Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, mungkin umur kita termasuk umur sing barokah. Umur barokah. Artinya umur kita itu tidak disia-siakan hilang begitu saja, tapi umur kita diisi hal-hal yang manfaat, hal-hal yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus betul-betul bisa memanage, mengatur detik demi detik, menit, jam, dan hari demi hari, bahwa umur yang kita lewati itu diisi dengan ibadah. Maka dari itu semuanya yang kita lakukan ini harus kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita pergi ke masjid, kita bekerja saja, apabila kita niatkan ibadah karena perintah Allah untuk menghidupi keluarga, untuk menghidupi anak kita, maka ini sudah bernilai ibadah. Ya, rupanya kita pergi ke ladang Tegal untuk bekerja, tapi hakikatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ini dalam kehidupan ini sesuai dengan zat atau tujuan zat yang menciptakan kita. Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, ini. Hadirin rahimakumullah. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan dawuhipun Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar itu adalah khalifah kedua setelah ditinggal wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar adalah orang yang begitu berani, yang begitu tegas dalam segala hal. Pada waktu sebelum dia masuk Islam, begitu ganasnya terhadap orang Islam, menghalang-halangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga Rasulullah juga menginginkan adanya Islamnya Sayyidina Umar. Mungkin dengan adanya Islamnya Sayyidina Umar, Islam akan bergejolak, Islam akan lebih berkembang karena keberanian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ternyata dalam keadaan yang begitu ganas, yang begitu keras terhadap dakwah Islam, ternyata adiknya perempuan sudah masuk Islam duluan. Jadi masuk Islam duluan. Masya Allah. Hanya kedengaran Sayyidina Umar bahwa adiknya sudah masuk Islam. Hanya dengan begitu marahnya dia pergi ke rumah adiknya untuk tabayun. Ternyata pada saat mau memasuki rumahnya, dia mendengar bahwa sang adik membaca Al-Quran. Maka dengan lantunan Al-Quran itu, Sayyidina Umar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu indahnya Al-Quran yang dibaca oleh adiknya, sehingga Sayyidina Umar taslim, masuk Islam dan bersyahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diistijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadi khalifah yang kedua setelah Sayyidina Abu Bakar. Hadirin rahimakumullah. Beliau Sayyidina Umar dawuh bahwa innallaha ta'ala katama sittata fi sittati asya. Sesungguhnya Allah menyimpan 6 hal pada 6 hal yang lainnya, yaitu katama ridha fit ta'atin. Ya Allah menyimpan ridhonya Allah dalam ketaatan. Ya ini. Dari ridhonya Allah tersimpan di dalam ketaatan manusia itu. Maka dari itu kita harus betul-betul ijtihad, sungguh-sungguh dalam ketaatan ini, dengan harapan bahwa kita ini dengan kita melaksanakan ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya baik yang wajib maupun sunnah, ya, itu bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita tidak diperbolehkan, kita tidak dibolehkan meremehkan ketaatan walaupun sekecil apapun. Fala yajuzu lana an tahqira ta'ata walau saghiratan jiddan li'annahu rubbama kana ridhahu ta'ala fiha. Maka kita tidak boleh meremehkan ketaatan walaupun kecil sekali. Ini tidak boleh diremehkan. Barangkali itu adalah ridho Allah ada di sana. Contoh, ada orang kita lewat di jalan, di sana ada barang yang membahayakan. Katakan ada duri atau batu besar. Kita turun dari sepeda kita di simpang Nuh, biar orang yang akan lewat biar tidak terganggu. Itu anggapan kecil, tapi itu perintah Allah. Kita niat ibadah pada Allah, patuh kepada Allah untuk menghilangkan bahayanya orang yang lewat, sehingga tidak mengalami kecelakaan dan lain sebagainya. Maka itu sudah nilai ibadah. Barangkali itulah ridha Allah akan ada di sana. Memang hadirin rahimakumullah, ketaatan ibadah yang kita lakukan itu, kita tidak bisa mengharapkan hanya ganjaran atau pahala, seakan-akan beribadah kita ini sudah ada nilai plus. Tidak, hadirin rahimakumullah. Jauh daripada kenikmatan yang kita miliki dibandingkan dengan ibadah yang kita lakukan. Jauh sekali. Jadi apa yang sesungguhnya dalam kita ibadah adalah hanya ibtigha mardhatillah,
mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Soal ganjaran itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih ganjaran, pahala, balasan atau tidak itu terserah Allah. Yang penting yang kita harapkan mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Tidak bisa. Kita tidak bisa mentang-mentang dengan ibadah ini wah kita sudah hebat, tidak. Jauh daripada nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Berapa biaya oksigen O2 yang kita hirup setiap detik? Berapa harganya? Katakan kita membeli itu bukan hanya jutaan kalau satu bulan, ratusan juta kalau kita mau membeli. Apakah ada orang yang membeli? Ada. Kalau dia sudah tidak bisa menghirup, akhirnya dia harus memakai bantuan oksigen dengan bantuan alat untuk menghirup udara ini. Dan udaranya itu harus beli. Nah, kalau beli itu sampai berapa? Wa in taquddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu mau menghitung nikmat Allah la tuhsuha, tidak akan bisa. Itu hanya oksigen saja. Belum lagi bentuk badan yang begitu indah. Akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gajah mulai dulu ya seperti itu walaupun kuat. Singa mulai dulu ya seperti itu. Tapi manusia dengan akal yang diberikan oleh Allah, begitu peradaban dari tahun ke tahun meningkatnya yang luar biasa. Penemuan-penemuan luar biasa dengan diberikan kenikmatan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tazkir, kita menghitung-hitung atas kekuasaan Allah. Masya Allah, kita tidak bisa mengimbangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Sesungguhnya apa sih yang kita harus harapkan, yang kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ibnu Athaillah berkata, khairu ma taslubu minhu ma huwa talabahu minka. Sebaik-baiknya apa yang kau minta, yang kau cari dari Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang menjadi tuntutan Allah kepada kita. Itu sesungguhnya hal yang paling bagus kita cari, hal yang paling bagus kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita itu bagaimana, ya Allah, saya diberikan kekuatan untuk mengabdi kepada Engkau ya Allah. Saya mohon ya Allah, saya dijadikan orang yang termasuk minas sholihin, termasuk golongan orang-orang yang baik untuk pengabdian saya kepada Engkau ya Allah. Jadi mintanya seperti itu. Minta hal-hal yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menuntut kita untuk beribadah, sholat 5 waktu. Allah menuntut kita untuk berzakat. Allah menuntut kita untuk berpuasa di bulan Ramadan dan lain-lain sebagainya. Maka permintaan kita kepada Allah, hendaknya kita bisa melaksanakan apa yang diwajibkan kita kepada Allah, diwajibkan Allah kepada kita. Minta ya Allah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini saya bisa melaksanakan puasa dengan sempurna. Mudah-mudahan saya ditambahi rezeki ya Allah untuk melaksanakan zakat, sedekah dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah mengarah kepada tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikatnya doa yang paling baik yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi begitu kiranya dalam kita berpikir tentang apa yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah permintaan yang begitu bagus bukan hanya itu yang kita dapatkan, tapi hajat apa, kebutuhan apa dengan ketaatan itu kita insya Allah terpenuhi. Tapi keinginan kita yang kita minta kepada Allah
itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apa saja, terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu harus latihan, membiasakan kita menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita itu bahagia, ya itulah semua pemberian Allah. Kita susah, itu juga pemberian Allah. Ya. Karena apa? Terus Syekh Athaillah mengatakan basatoka kaila yubqika ma'al qabdi wa qabadaka kaila yatrukuka ma'al basti wa akhrajaka anhuma kaila takuna li syai'in dunahu. Allah memberikan kelapangan kepada engkau, kaila yubqika ma'al qabdi, supaya engkau tidak hidup dalam keadaan yang sempit terus. Karena kalau kita kehidupan dalam sempit terus, sumpek terus, itu yang dikhawatirkan kita melaksanakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa jalan. Ya, sehingga Allah memberikan kelapangan baik rezeki, pikiran dan lain sebagainya untuk melangsungkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qabadaka kaila yatrukuka ma'al basti. Dan Allah juga memberikan kesempitan, kerepotan, kerupekan kepada kita biar tidak terpedaya, tidak larut dengan kesenangan-kesenangan sehingga menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau begitu, kenikmatan yang diberikan, kelapangan itu memang dari Allah. Kesempitan dalam kehidupan, kesulitan dalam kehidupan, ya juga dari Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya adalah bermakna. Dan Allah akan mengeluarkan dari keduanya itu. Dari kesempitan dan kebahagiaan dikeluarkan semua. Untuk apa? Biar Anda tidak berpikir sesuatu hal selain Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan susah. Senang juga kita tidak terlalu senang. Tidak terlalu bergembira. Susah pun kita tidak terlalu susah. Karena itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, bahwa semuanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat kehidupan yang bisa menenangkan kita apabila kita itu betul-betul dekat kepada Allah, apabila kita itu sudah menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saiku susah, ya ini masih susah, gak kira susah tok. Dilungkas ya badhe senang. Sekarang mungkin ibu-ibu susah, bapak-bapak juga iya ditagih oleh ibu-ibunya karena mau hari raya. Persiapan ini belum ada, ini belum ada, anak-anak belum diberikan pakaian, aduh sembarang, susah. Ya biarlah aja, dilakoni aja. Mulai dulu namanya hari raya Idul Fitri tidak pernah gagal, terus ada, walaupun kita dalam keadaan susah. Ada orang punya hajat, orang mau mantu, susahnya berumahan, banyak sekali persiapan yang harus dipersiapkan, susah. Tapi tidak ada ceritanya orang mantu itu sampai gagal, tidak. Ternyata mantu ya tetap pesta pernikahan, tetap malah putunya akeh. Oh, kalau begitu memang dicoba oleh Allah dengan kesulitan-kesulitan ini. Tapi setelah itu Allah akan memberikan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan, kemudahan itu. Itu sudah sunnatullah itu. Jadi hadirin rahimakumullah. Jadi kita dalam keadaan kesulitan, ya kita harus sabar. Karena memang yang membuat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang wali itu tidak ada susah itu. Bahkan seorang waliullah,
diberikan kebahagiaan dengan kesusahan. Kalau disuruh milih, dia milih yang lebih susah. Kenapa? Bahagia adalah membahayakan. Bahagia itu akan membahayakan. Dan setan banyak masuk di sana dengan kebahagiaan itu, dengan kelapangan rezeki, dengan keindahan, dengan sembarang. Ya, itu banyak setan itu berpeluang untuk menggoda manusia. Coba kalau kita pada waktu pas-pasan, ya paling yang dipikir itu. Oh, begitu kita punya rezeki, banyak uangnya. Oh, di sini banyak, akan ini, tambah cerdas. Mau ini, itulah setan di sana sudah bisa menggoda sehingga kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang wali itu sangat prihatin apabila dia diberikan kebahagiaan, tapi diberi kesusahan, dia senang karena yang memberikan susah adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang dicintai. Ya, bagaimana kalau sikap kita karena kita bukan wali? Ya, kita mempelajari dengan sikap-sikap kewalian itu bahwa walaupun kita itu susah, ya karena ada Allah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bunga, ya jangan terlaluan. Karena setelah bunga, setelah bahagia itu mesti akan datang kesusahan. Hadirin rahimakumullah. Jadi ridha Allah Subhanahu wa taala tersimpan dalam ketaatan kita. Wa katama lailatul qadri fi sahri ramadhan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyimpan Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan ini. Tanggal berapa turunnya Lailatul Qadar? Hari apa? Ini kita tidak tahu karena memang dengan Allah dirahasiakan. Bahayanya kalau sampai Allah memberitahu inilah kali, jangan-jangan kita ibadahnya tidak terlalu itu pada waktu bulan Ramadan, paling-paling pada tanggal itu bisa gak karu-karuan, bisa ibadah temenan paling ngono iku wis gak kebadah, menyebabkan jika kita itu juga meremehkan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena hikmahnya tidak diketahui kapan Lailatul Qadar, maka kita adalah berijtihad, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengisi bulan Ramadan ini, selama bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan baik. Ya, itu. Bok menawa dalam perjalanan di bulan Ramadan kita itu ibadahnya itu pas datangnya Lailatul Qadar. Memang ulama ada mengatakan tanggal 21, tanggal 27 atau ganjil-ganjil gitu. Itu memang sebagai analisa saja tapi hakikatnya kapan itu walaupun ulama mesti mengatakan wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Karena bulan Ramadan ini para hadirin rahimakumullah, amalan-amalan sunnah adalah nilainya sama dengan amalan-amalan fardu di luar bulan Ramadan. Kemudian pahala yang diberikan oleh Allah itu berlipat ganda, mulai dari 70 sampai 700 atau lebih dari itu. Bahkan Lailatul Qadar itu berlipat ganda 1000 kali kebaikan. Tasbih sekali sama dengan kita bertasbih 1000 kali di luar Lailatul Qadar. Salat sekali sama dengan 1000 kali. Jadi kalau kita hitung-hitung adalah sekitar 82 tahun dalam 1000 bulan. Jadi kita ibadah sekali sama dengan 82 tahun. Itu. Kalau sampai kita beribadah pas di Lailatul Qadar sampai 10 tahun, kan sama dengan 820. Kalau sampai sekian lah itu. Makanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pendek-pendek, tapi nilai ibadahnya bisa mengalahkan umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun umurnya sampai ribuan tahun. Ya. Nah, kita saja Lailatul Qadar sudah kita sampai 10 kali itu sudah 800 tahun. Kalau 20 kali, kalau 30 kali. Itu semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala
keistimewaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab nabi kita ini adalah termasuk khairul makhluqat. Ciptaan Allah yang paling bagus, paling baik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ummatuhu khairul umam. Sedangkan umatnya adalah umat yang terbaik. Besok di akhirat itu akan menyaksikan, iki umat Nabi Muhammad beda dengan umat-umat yang lain. Ya, pantaslah kita salah hidupnya memang akhir-akhir, orangnya itu ya kecil-kecil. Kekuatannya tidak begitu kuat. Paling kuatnya jebol punggung. Tapi umat dulu bisa jebol wit kelapa kuat dari kuatnya umat-umat terdahulu. Tapi nilai kandungan daripada pahala atau rahmat Allah itu sudah luar biasa yang diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita mau tafakur semacam ini, pantas kita itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya adalah wa katama auliya'ahu fima bainan nas. Dan Allah menyimpan wali-walinya Allah itu bainan nas, di antaranya manusia. Manusia yang mana tidak tahu. Ya, walinya Allah itu seperti apa tidak tahu. Makanya kita harus berhati-hati. Ketemu dengan orang dalam bentuk apapun, jangan sampai hati kita beristihza, mentahkir atau meremehkan orang lain. Jangan orang yang seperti itu jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah Subhanahu wa taala itu banyak modelnya. Ada yang memang kesuwur, istihar, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani Sultan Alia. Semua tahu, sedunia tahu. Mbak Yai Hamid, ya orang-orang wali yang top. Tapi banyak yang tidak diketahui, pakaiannya gembel, sehingga kalau akan dijadikan tokoh itu ya gak pantas, ngono. Sehingga orang itu tidak menyangka bahwa itu orang yang baik, tidak menyangka. Kadang-kadang sampai makannya itu ngasak-ngasak di sampah, karena takut makan barang haram. Sampah seperti itu, sehingga kita tidak diperkenankan meremehkan siapapun, orang bentuk apapun, itu tidak bisa diremehkan. Apalagi menganggap itu kita lebih tinggi daripada itu, kita lebih baik daripada itu. Nah, itu sudah salah, karena batasan-batasan takabur itu menganggap dirinya lebih baik dengan orang lain, itu sudah takabur. Menganggap dirinya lebih bagus dengan orang, itu sudah takabur. Itu orang mempunyai masalah. Jadi betul-betul kita itu betul-betul hati-hati dalam hal ini ya. Nah, ini karena Allah Subhanahu wa taala juga menyamarkan walinya Allah di antara manusia-manusia ini. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya wa katamal mauta fil umuri, dan Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kematian di dalam umur yang kita miliki. Kapan? Tidak tahu kapan kita mati. Tidak tahu umur berapa. Kadang-kadang itu ada orang yang sakit parah, kemudian ada yang mendampingi sehat sekali, tapi ternyata yang meninggal itu bukan yang sakit parah, malah yang mendampingi yang sehat itu yang diambil dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itu faedah yang kita miliki bahwa kita harus terus kita siap-siap, tidak tahu kapan kita mati. Jadi mungkin saja setelah ini kita meninggal, mungkin saja setelah hari ini kita meninggal. Maka kita tidak boleh kita sembrono dalam hal apapun, apalagi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut. Jadi takut kematian datang sewaktu-waktu. Karena pantas anak bayi mati
ya pantas. Anak masih muda meninggal, ya pantas. Yang sudah tua mati, ya pantas. Tidak ada yang enggak pantas dengan kematian ini. Maka dari itu dalam perjalanan ini kita harus bersiap-siap. Kita selalu isti'adad lil maut. Kita bersiap-siap untuk kematian, sehingga kita harapkan bahwa mati kita kapanpun terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting yang kita minta kepada Allah adalah husnul khatimah. Ya. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga menyamarkan as-salata wa katama as-salatal wusta fi sholawati, dan Allah menyamarkan salat-salat yang utama di antara salat-salat itu. Jadi yang mana kita tidak tahu. Maka dari itu setiap kali kita salat harus kita perhatikan, jangan sampai kita mengabaikan salat. Begitu ada adzan, kita sudah betul-betul salat, siap untuk melaksanakan salat. Sesungguhnya yang betul bukan adzan baru kita siap-siap, sesungguhnya tidak begitu. Tapi begitu ada tarhim, kita siap. Baik ada di waktu dhuhur ada tarhim, itu kita siap. Sehingga waktu adzan kita sudah siap untuk berangkat salat. Pastinya seperti itu adab dalam ibadah itu. Dan kalau pergi ke masjid itu gak usah terburu-buru sampai melayu-melayu takut tidak keumanan imam gitu. Ya sudah, pelan-pelan saja. Memang Rasulullah begitu berangkat ke masjid itu kalem, tenang gitu. Jadi gak kusu-susu begitu. Nah ini adabnya untuk melaksanakan sholat. Ini yang memang penak untuk berkata, tapi untuk melaksanakan sulit sekali. Tapi kita tetap berkeinginan, tetap kita beringinan bahwa kita melaksanakan sholat itu sebagaimana adab Rasulullah SAW dalam melaksanakan sholat. Hadirin rahimakumullah. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kita, ilmu kita, ibadah kita, keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan terhadap apa saja yang diberikan kepada kita bersama, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah itu sampai tuntas pada bulan Ramadan ini, sehingga sesuai dengan janji Allah kita melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita seperti dilahirkan oleh ibu kita, yaitu bebas dari dosa. Hari ini adalah hari ke-10 terakhir bulan Ramadan. Ini termasuk itkum minan nar, dibebaskan dari api neraka. Amin Allahumma amin. Demikian, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultan. Allahumma inna nastaghfiruka abdalana. Allahumma inna nastaghfiruka abdalana wa amwalana wa auladana wa dzurriyyatana wa kulla shay'in a'taitana. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wat tuqa wal ibadah. Ya Allah, Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a halalan thayyiba wa tijaratan lan tabura. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahullu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhinu wa minal yaqini ma tuhawwinu alaina masaibat dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu warithan minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana, wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallid alaina man la yarhamuna
wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa anil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa ridwanaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi sallim. Allahumma sholli